Kajian Ramadan, kajian keempat, hukum sholat malam bulan Ramadan. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya memberikan bantuan kepada siapa saja yang mau menempuh jalan kebaikan, menyelamatkan jiwa yang binasa dengan rahmat-Nya, serta memudahkan siapa saja yang dikehendakinya menuju kemudahan sehingga ia menghendaki kampung akhirat. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah yang tidak mempunyai sekutu. Dia adalah pemilik kemuliaan dan keperkasaan. Setiap jiwa pasti hina dan rendah di hadapannya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang senantiasa melaksanakan perintahnya dalam keadaan terang-terangan maupun rahasia. Rahmat dan kesejahteraan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau Abu Bakar yang telah berperang melawan kelompok pendusta, kepada Umar yang jiwanya selalu bertaut dengannya, kepada Utsman yang menginfakkan harta yang sangat banyak, kepada Ali yang berhasil memporak-porandakan pasukan lawan dalam berbagai pertempuran yang sengit, serta kepada para sahabat lain dan tabi'in, serta siapa saja yang mengikuti kebaikan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berbagai bentuk ibadah kepada para hambanya, serta membuat berbagai macam bentuk ibadah agar mereka bisa mengambil bagian darinya, sehingga mereka tidak bosan dengan hanya satu jenis ibadah, sehingga akhirnya tidak lagi mau beramal lalu menjadi sengsara dan merugi. Allah menjadikan beberapa bentuk amal ibadah yang tidak boleh dikurangi atau ditambah-tambah. Ada pula bentuk ibadah tambahan atau nawafil untuk menambah dan menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah sholat. Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali dikerjakan, namun ia bernilai 50 kali dalam timbangan. Di samping itu, Allah juga menyarankan ibadah sholat sunnah sebagai tambahan untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu itu, dan juga menambah kedekatan kepada Allah. Ada sholat nafilah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu yang biasa disebut dengan sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ada lagi sholat sunnah lainnya, yaitu sholat malam. Allah memberikan pujian dalam kitabnya kepada para hambanya yang mau melaksanakan sholat ini dengan berfirman, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Nabi SAW bersabda, "Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Imam Muslim. Beliau SAW juga bersabda, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, bagikan makanan, sambunglah kekerabatan, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan kedamaian." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ia mengatakan sebagai hadis hasan sahih, disahihkan pula oleh Imam Al-Hakim. Di antara jenis sholat malam itu adalah sholat witir, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Kita boleh mengerjakan sholat witir walau hanya dengan 1 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ingin mengerjakan sholat witir 1 rakaat, maka silakan saja ia mengerjakannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Boleh mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ingin mengerjakan sholat witir 3 rakaat, silakan mengerjakannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Boleh menggabungkan rakaat sholat witir ini dengan sekali salam.
Ini berdasarkan riwayat dari Imam At-Tatawi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam di akhir rakaat. Boleh juga dilakukan dengan 2 rakaat salam, lalu ditambah lagi dengan rakaat ketiga dan kemudian salam lagi. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa dalam sholat witir ia mengucapkan salam setelah 2 rakaat, baru ditambah 1 rakaat lagi. Sehingga ia bisa menyelingi dengan menyuruh pembantunya untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Boleh juga mengerjakan dengan 5 rakaat secara langsung tanpa duduk tahiyat dan baru mengucapkan salam pada rakaat terakhir. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ingin mengerjakan sholat witir langsung 5 rakaat, silakan saja ia mengerjakannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. 5 rakaat darinya adalah sholat witir, di mana beliau SAW tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh mengerjakan sholat witir 7 rakaat dengan sekali salam. Ini berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, Nabi SAW mengerjakan sholat witir dengan 7 dan juga 5 rakaat tanpa dipisah oleh salam atau pembicaraan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Boleh juga mengerjakan sholat witir 9 rakaat langsung dan baru duduk membaca tasyahud pada rakaat ke-8, lalu membaca tasyahud dan berdoa, kemudian berdiri tanpa salam terlebih dahulu, kemudian melanjutkan salat witir dengan rakaat ke-9, kemudian membaca tasyahud, berdoa, dan baru kemudian salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma tentang salat witirnya Rasulullah SAW. Aisyah berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan salat witir 9 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Lalu beliau SAW menyebut nama Allah, memujinya, dan memohon kepadanya. Selanjutnya beliau SAW bangkit dan salam terlebih dahulu. Lantas berdiri melanjutkan sholatnya pada rakaat ke-9, baru kemudian duduk bertasyahud kembali, menyebut nama Allah, memujinya, dan berdoa kepadanya, baru kemudian mengucapkan salam yang kami pun mendengarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Boleh juga mengerjakan sholat 11 rakaat. Jika mau, boleh mengucapkan salam setiap 2 rakaat, lalu mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat antara waktu selesai dari sholat Isya hingga Fajar 11 rakaat. Beliau SAW mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam At-Tirmizi. Boleh juga mengerjakan sholat dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru kemudian 3 rakaat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat 4 rakaat dan tidak perlu engkau tanyakan bagaimana baik dan panjang sholat beliau. Kemudian beliau SAW mengerjakan sholat kembali 4 rakaat dan tidak perlu engkau tanyakan bagaimana baik dan panjang sholat beliau. Dan baru kemudian beliau SAW mengerjakannya 3 rakaat. Muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Menyambungkan rakaat mulai dari 5, 7, dan 9 secara langsung itu hanya beliau SAW lakukan ketika mengerjakan sholat sendirian atau dengan jamaah yang terbatas yang memang memilih untuk mengerjakan sholat yang demikian. Adapun dalam masjid-masjid yang bersifat umum, yang lebih utama bagi imam adalah agar mengucapkan salam setiap 2 rakaat agar tidak memberatkan jamaah yang ada dan mengganggu niat mereka. Juga karena yang demikian itu lebih mudah dan ringan bagi mereka. Nabi SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang menjadi imam dalam sholat berjamaah dengan orang banyak, maka hendaklah ia meringkas, karena di belakangnya terdapat makmum yang sudah cukup tua,
orang yang lemah, dan orang yang punya kepentingan. Dalam lafal lain disebutkan, jika ia mengerjakan sholat sendirian, maka silakan saja ia mengerjakan sholat sekehendaknya. Tidak ada riwayat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir bersama para sahabat dengan cara seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Bentuk-bentuk seperti itu hanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam sholat sendirian. Sholat malam di bulan Ramadan mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri daripada selain di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan hitung-hitungan berharap pahala dari Allah, maka ia diberi ampunan atas dosa yang telah lalu. Muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman kepada Allah dan percaya akan pahala yang disediakan olehnya bagi orang-orang yang mau mengerjakan sholat malam. Sedangkan maksud dari hitung-hitungan adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibarengi dengan sifat riya dan sum'ah, serta tidak dalam rangka mencari harta maupun pangkat. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan atau sholat malam bulan Ramadan itu meliputi sholat pada awal dan akhir malam bulan Ramadan. Dengan demikian, sholat tarawih termasuk bagian dari qiyam Ramadan. Maka seyogianya kita bersemangat untuk mengerjakan, memperhatikan, serta berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah sholat malam di bulan Ramadan ini. Malam-malam itu jumlahnya terbatas, sehingga orang beriman yang berakal harus pandai-pandai memanfaatkannya sebelum hilang kesempatannya. Sholat itu dinamakan tarawih karena orang-orang biasanya mengerjakan sholat ini dengan panjang. Setiap kali mereka selesai mengerjakan 4 rakaat, mereka pun istirahat sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengerjakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah. Namun kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya karena khawatir bila hal itu dianggap wajib atas umatnya. Dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di dalam masjid pada suatu malam. Lalu orang-orang mengikuti sholat beliau. Pada malam berikutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan sholat lagi di masjid, dan orang-orang pun semakin banyak yang turut sholat menyertai beliau. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang pun berkumpul, namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Keesokan harinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sebenarnya tahu tentang apa yang kalian semua lakukan. Namun, aku memang sengaja tidak keluar untuk mengerjakan sholat bersama kalian karena aku khawatir bila hal itu dianggap sebagai suatu kewajiban atas kalian. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, kami berpuasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama kami sehingga tinggal tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Pada sisa hari ke-7 ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam bersama kami hingga usai sepertiga malam. Kemudian pada hari sisa hari ke-6, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat malam bersama kami. Namun kemudian pada sisa malam yang kelima, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya lagi bersama kami sampai usai separuh malam. Kami tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alangkah senangnya kami bila pada malam-malam Ramadan yang masih tersisa, engkau sudi mengerjakan sholat kembali bersama kami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang telah mengerjakan sholat bersama imam hingga imam itu pergi, maka dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan dengan sanad sahih. Para salafus sholih berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih dan witir yang menyertainya. Ada pendapat yang mengatakan 41 rakaat. Ada yang mengatakan 39 rakaat,
ada yang mengatakan 29 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat, ada yang mengatakan 19 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat, dan sebagainya. Akan tetapi, pendapat yang terkuat adalah 11 atau 13 rakaat. Sebab dalam kitab Shahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa ia pernah ditanya bagaimana sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi SAW di malam Ramadan. Aisyah menjawab, baik di bulan Ramadan maupun selain Ramadan, beliau SAW tidak pernah mengerjakan sholat malam melebihi 11 rakaat. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa ia berkata, sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah 13 rakaat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan riwayat dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami sholat malam dengan 11 rakaat. Para salafus sholih biasa memanjangkan sholat malam. Dalam hadis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, imam sholat biasanya membaca surat hingga ratusan ayat, sehingga kami sampai bersandar pada tongkat disebabkan lamanya berdiri. Ini berbeda sekali dengan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, yang justru mengerjakan sholat malam ini dengan cepat sekali. Mereka tidak melakukannya dengan tenang dan tumaninah yang merupakan bagian dari rukun sholat, di mana sholat tidak akan sah tanpa tumaninah. Mereka membuang rukun ini dan membuat para makmum yang ada di belakangnya yang terdiri dari kaum yang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang tua menjadi letih. Mereka berbuat salah terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Para ulama menyebutkan bahwa dimakruhkan bagi imam mempercepat sholat yang bisa menghalangi para makmum untuk melakukan apa yang disunahkan. Lalu bagaimana halnya dengan kecepatan yang menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu yang wajib atau tumaninah? Kita mohon keselamatan kepada Allah. Jangan sampai seseorang ketinggalan sholat tarawih agar bisa meraih pahalanya. Dan juga jangan sampai meninggalkan tempat sehingga imam selesai dari mengerjakan sholat malam ini dan selesai sholat witir, agar memperoleh pahala sholat malam secara sempurna. Kaum wanita juga boleh menghadiri sholat tarawih jika aman dari fitnah terhadap diri mereka sendiri dan dari fitnah yang bisa ditimbulkan oleh mereka. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Di samping itu, ini juga merupakan amalan yang dahulu dilakukan oleh kaum salaf. Akan tetapi, mereka harus benar-benar mengenakan hijab, tidak bertabarruj, tidak mengenakan wangi-wangian, tidak mengangkat suara, dan juga tidak menampakkan perhiasan. Allah berfirman, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang sudah biasa tampak darinya. Maksudnya, yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan yaitu jilbab dan aba'ah atau pakaian luar wanita dan semisalnya. Karena Nabi SAW ketika menyuruh kaum wanita untuk keluar menuju sholat pada hari raya Idul Fitri, maka Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab. Beliau SAW pun bersabda, hendaklah saudara perempuannya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sunnahnya bagi kaum wanita adalah mengakhirkan diri dari kaum lelaki serta menjauh dari mereka. Kemudian menyusun barisan dari tempat yang paling belakang, baru kemudian depannya dan depannya lagi. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik barisan kaum lelaki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang terakhir, sedangkan yang paling buruk adalah yang pertama. Mereka hendaknya langsung bubar meninggalkan masjid setelah imam selesai salam, dan jangan sampai mengulur-ngulur waktu kecuali karena ada uzur.
Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung berdiri ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan salam. Sedangkan beliau Shallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di tempatnya barang sejenak sebelum bangkit. Ummu Salamah selanjutnya berkata, kami memandang, Allahu a'lam, bahwa hal itu beliau Shallallahu alaihi wasallam maksudkan agar kaum wanita langsung meninggalkan tempat sebelum kaum pria menyusul mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada para pendahulu kami yang salih. Berikan petunjuk pula kepada seluruh kaum muslimin dengan segala rahmat-Mu, wahai Zat sebaik-baik pemberi rahmat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.